Penampilan berikutnya akan bercerita tentang cinta pertama sang pendongeng. Selamat menikmati dan menyaksikan penampilan dari kami. Suatu daerah di timur, pada tahun 1705 sebelum Masehi, era Mesopotamia. Aku terbangun karena mencium bau masakan yang menggoda. Aku perlahan membuka mataku, mendapati diriku tertidur di tanah beralas daun kelapa. Di sebuah rumah yang terbuat dari tanah, seorang gadis muda berkulit coklat, bertubuh mungil, berkepala botak, tanpa selai rambut berteriak keras ke arahku. Bangun, bangun, kita harus pergi. Tiba-tiba, dari arah pintu keluar, muncul seorang pria berkulit gelap. Dengan tinggi 2 kali dari tinggi sang pendongeng, datang memegang pedang di salah satu tangannya. Sang pendongeng bisa merasakan tangan gadis kecil itu seketika gemetar hebat. Gadis kecil itu bersembunyi di belakang punggung sang pendongeng. Mereka tidak bisa kabur. Satu-satunya jalan keluar hanyalah melewati pria itu. Tuhan, aku takut, tolong aku. Aku lalu mencoba melawan pria berotot itu dengan berteriak ke arah pedang yang ia bawa. Mengucapkan sebuah mantra yang membuat pedang dari pria itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Menyadari keanehan dari mantra yang aku teriakkan kepada pria berotot itu seketika bersimpuh di hadapanku. Ia bertanya kepadaku, Tuan, apakah engkau penyihir dari Babilonia? aku tidak menjawab pertanyaan dari pria berotot, sebab itu adalah rahasia dari alam semesta. Aku yang kebasahan lalu meminta tukar pakaian dengan pria berotot itu, sambil kami terus mengobrol. Setelah banyak mengobrol dengan pria berotot, kami lalu berpisah. Aku dan gadis kecil lalu memulai perjalanan ke arah barat, menghindari konflik yang mungkin sedang terjadi di arah timur. Dalam perjalananku ke arah barat bersama gadis kecil, kami dikejar oleh suku yang haus darah dan suka memakan daging manusia. Kami berusaha bersembunyi, lari, di bawah guyuran hujan yang sangat deras. Sampai akhirnya, kami mencoba berteduh di sebuah pohon yang sangat besar dan terlihat sangat tua. Di bawah pohon yang tua dan lebat itu, kami terjebak dan tidak bisa pergi kemanapun. Gadis kecil itu bersandar di pundakku. Bibirnya menggigil, tubuhnya gemetaran. Aku berusaha memeluknya agar lebih hangat. Namun suhu tubuhnya tidak juga turun. Badannya terasa dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupku yang abadi, aku takut kehilangan seseorang. Aku takut jika gadis kecil ini pergi meninggalkanku, sendirian di keabadian. Di tengah kegelapan malam, dari sisi pohon, tiba-tiba muncul seekor naga berwarna-warni, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sang naga lalu berubah wujud menjadi wujud manusia seperti kami. Wujud seorang wanita cantik, memakai baju terusan panjang sampai kaki, berkulit seputih salju, dan memakai mahkota emas berkilauan 3 batu merah delima. Sang naga lalu memperkenalkan dirinya dengan nama Violin. Kamu bisa memanggilku Lin. Wahai sang pendongeng, aku mewakili seluruh ras naga mengucapkan terima kasih. Kami sangat berhutang budi kepadamu. Ras naga dapat terus hidup berkat dongengmu tentang kami.
yang kamu ceritakan kepada manusia dari zaman ke zaman. Dongengmu itu telah menopang sebagian kekuatan spiritual kami. Dengan kemampuan sihirnya, Violin lalu membawaku dan gadis kecil ke sebuah dimensi lain. Tubuhku yang mulai perlahan melemah akhirnya hilang kesadaran dan pingsan. Keesokan paginya, aku dan gadis kecil terbangun di tempat yang sama. Namun keadaan tubuh kami terasa lebih segar dan sehat. Namun, hutan luas tempat kami terbangun telah berubah menjadi tempat yang berbeda. Ada banyak pemukiman di sekitar kami. Kami lalu mencari tahu di mana tempat kami bangun dan di era mana kami telah berpindah. Dari kejauhan, kami mendengar suara irama yang begitu unik. Kami lalu melangkahkan kaki menuju sumber suara. Setelah tiba di sumber suara, aku mencoba bertanya kepada salah satu warga yang menonton tarian tersebut. Setelah mengetahui di mana tempat kami berteleportasi antara ruang dan waktu, kami pun memutuskan untuk tinggal di tempat ini. Bertahun-tahun berlalu, aku lalu memberi nama gadis kecil dari timur itu dengan nama Ariela. Ariela sendiri adalah gabungan dari nama Ariel dan Ella, yang artinya bintang Aquarius. Ariela kini tumbuh menjadi gadis yang sudah cukup dewasa. Aku mengajarinya tentang banyak hal, mengenai berburu dan memasak. Hubunganku dan Ariela semakin dekat. Kami menghabiskan banyak waktu berdua. Suatu hari, di sebuah danau yang luas dan dikelilingi bukit, aku dan Ariela menatap danau sambil melihat gelombang air yang mengarah ke kami. Angin berhembus sepoi-sepoi menerbangkan rambut Ariela. Ia tampak cantik, senyumnya mereka. Aku terpesona. Dalam hening di antara kami berdua, Ariela tiba-tiba bertanya padaku. Wahai sang pendongeng, bukankah kotak Pandora mengutukmu sehingga engkau tak bisa mendapatkan cinta sejati? Iya, kotak Pandora telah mengutukku. Sehingga ribuan tahun, aku tidak pernah merasakan cinta. Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Ariela menatap mataku dengan tajam. Matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum lalu menjawab pertanyaanku. Aku jatuh cinta padamu. Jika suatu hari perasaan cintaku padamu menghilang karena kutukan kotak Pandora, bukankah aku hanya perlu jatuh cinta lagi dan lagi padamu? Aku tidak keberatan untuk melakukannya seumur hidupku. Setelah menjawab pertanyaanku, Ariela tiba-tiba berdiri, berjalan pelan menuju sekumpulan bunga dandelion. Ia mengambil beberapa tangkai bunga dan menyembunyikannya di balik tubuhnya, lalu berjalan kembali mendekat ke arahku. Dari senyum seringainya, aku langsung tahu niat jahil Ariela. Sesaat sebelum Ariela mencoba meniup sari putik dari bunga dandelion ke arahku, tanpa aba-aba kami berdua meniup sari putik bunga dandelion secara bersamaan. Adegan seromantis itu membuat hatiku berdegup kencang. Mata kami saling menatap. Di antara kami, bunga dandelion berterbangan. Aku lalu bersimpu di depan Ariela, mengeluarkan bunga yang sudah aku simpan sejak lama di balik punggungku. Aku menyatakan perasaanku kepada Ariela. Ariela tersenyum ke arahku. Ia mengambil bunga yang aku berikan kepadanya. Ia tampak bahagia. Bunga mawar itu sebagai tanda cinta kami.
tahun berlalu. Aku dan Ariela menghabiskan waktu berdua sebagai suami dan istri. Kami menghasilkan anak-anak yang nantinya akan menjadi raja dan ketua suku-suku di Swiss. Ariela berumur panjang, usianya mungkin 150-an tahun, sementara aku sudah meninggal lebih dulu daripada Ariela dan terus berinkarnasi dari tempat dan tubuh yang berbeda-beda. Sampai suatu hari, aku terbangun dan berinkarnasi di tubuh cicit kami. Saat aku tumbuh besar, aku sadari bahwa Ariela telah menua, tidak secantik dulu. Duduk di depan teras rumah sambil menatap bunga dandelion. Aku tumbuh menjadi cicit yang berbakti, merawat Ariela, dan masih tetap merahasiakan bahwa aku dulunya adalah suaminya. Keabadian memang penuh misteri dan mengajarkanku tentang banyak hal. Aku masih jatuh cinta pada Ariela, meski ia tidak seperti dulu. Di sisa napas terakhir Ariela, aku berbisik pelan di telinganya. Terima kasih karena kamu pernah mencintaiku, membuatku merasa bahagia, dan selalu jujur pada perasaanmu. Meskipun bisa saja kamu menjahili dan menguji kesetiaanku dengan berkata kalau selama ini kamu berpura-pura mencintaiku. Pria abadi ini yang hampir saja kehilangan akal dan menganggap nyawa manusia tidak berharga. Pria abadi yang telah jatuh cinta untuk pertama kali setelah jutaan tahun hidup dan berkelana sendirian. Pria abadi yang jatuh cinta pada bocah yang sewaktu kecil berambut pendek sebahu, berkulit kuning langsat, berpakaian lusuh serta kotor, dan hampir membuat gendang telingaku pecah karena teriakannya. Terima kasih telah menyaksikan penampilan dari kelompok kami dari 12 IPS 4. Bila ada kekurangan, kami meminta maaf. Selamat menikmati pertunjukan terakhir dari kami, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.